everyone, all the viewers of channel Yearly Adatu. Pada hari ini saya ingin menghadirkan seorang figur yang luar biasa, tentunya spesial buat saya pribadi. Kenapa spesial? Karena figur ini atau individu ini adalah selain lulusan dari program studi bahasa Inggris bisnis, yang membuat saya kagum adalah konsistensinya yang bersangkutan untuk menekuni sebuah bidang, yakni bidang bahasa Inggris. Dan pada saat ini individu ini, ya, belum saya kasih tahu namanya, sudah di level sebagai seorang pengajar bahasa Inggris atau praktisi bahasa Inggris, ataupun juga berprofesi sebagai dosen bahasa Inggris, ya, dan menjadi dosen di program studi bahasa Inggris bisnis. Tentunya akan sangat menarik kita melihat atau mendengar cerita, ya, awal karirnya, terus mengapa kok memilih menjatuhkan pilihan itu di bidang pendidikan bahasa Inggris. Tentunya sangat menarik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga kepada semua viewers, bahwasannya lulusan bahasa Inggris itu bisa jadi, ya, dia bekerja di bidang ekspor import atau logistik ataupun perbankan, ya, bisa juga masuk di bidang pendidikan bahasa Inggris, menjadi seorang guru ataupun menjadi seorang praktisi bahasa Inggris ataupun menjadi seorang dosen bahasa Inggris. Kalau sebelumnya saya menghadirkan alumni yang bergerak di bidang ekspor import, ya, ataupun di bidang yang lainnya, jadi hari ini khusus spesial, namanya Paulina Gloria Tobing, Magister Pendidikan. Nah, kalau dilihat dari title-nya sudah mengenyam pendidikan S2. Jadi menarik bagi saya pribadi karena lulus di Diploma 3 Bahasa Inggris Bisnis, kemudian S1-nya juga Bahasa Inggris, ya, kemudian lanjut di S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, kira-kira 30 menit ke depan saya akan, ya, ngulik sedikit tentang perjalanan karir dari seorang Paulina. Kenapa sih, ya, mau masih istilahnya berkutat di bidang ini, di bidang pendidikan bahasa Inggris, ya, mau konsisten di bidang ini. Kalau saya hitung-hitung alumni yang mungkin di bidang pendidikan bahasa Inggris memang tidak banyak. Nah, inilah khusus atau spesialnya seorang alumni yang bernama Paulina Gloria Tobing ini. Halo Paulina, apa kabar? Halo Pak Yearly dan viewers. Ya, ini kebetulan masuk di channel Yearly Adatu, a channel for teaching, learning, and motivation. Jadi selalu menghadirkan figur-figur yang berbeda yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi belajar bahasa Inggris bagi mereka yang sedang belajar, ini bisa tetap semangat. Kira-kira begitu, Paulina. It's an honor, Pak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Baik, langsung saya mulai begini, Paulina. Sekarang sudah berprofesi sebagai dosen bahasa Inggris, ya, di jurusan Bahasa Inggris Bisnis Politeknik Ubaya. Apakah itu menjadi sebuah rancangan ataupun cita-cita Paulina ketika dulu belajar di D3 Bahasa Inggris Bisnis waktu lalu, atau istilahnya mengikuti kata hati, atau mungkin ada dari eksternal nih, dorongan dari eksternal sehingga membentuk mindset bahwasannya, oh, kayaknya aku harus melakukan pilihan profesi ini di sini. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya Paulina? Menarik soalnya. Iya, terima kasih untuk kesempatannya bisa ada di sini. Kalau berbicara soal perjalanan karir, kenapa bisa sampai di titik ini, itu sebenarnya panjang sekali, tapi saya berusaha untuk merangkum, ya, sedikit, ya, Pak. Jadi saya masuk ke BIB, dulu namanya FBL, ya, Pak. Masuk ke Poltek Ubaya itu sepertinya sama seperti mahasiswa-mahasiswa baru yang
lainnya. Jadi seperti tidak ada arah dan tujuan gitu. Jadi kalau dibilang ini adalah rencana atau rancangan dari sejak dulu gitu, sebenarnya enggak, sama sekali tidak ada kepikiran untuk kembali lagi ke sini untuk mengabdi gitu ya. Tapi yang saya sukai dari prodi ini adalah hampir semua yang saya dapatkan di masa-masa saya kuliah ini adalah applicable gitu, maksudnya bisa diaplikasikan, maksudnya terpakai semua, tidak ada yang terbuang gitu. Itu yang saya suka. Jadi sambil saya berjalan itu, sambil saya kuliah, saya pikir-pikir banyak yang kepake ya untuk maksudnya di public speaking-nya, di customer service-nya, di conversation-nya apalagi, terus di macam-macam. Banyak sekali mata kuliah yang sangat membantu saya di prodi ini. Terus setelah lulus itu masih belum ada kepikiran untuk mengajar, tetapi saya sempat, memang ada sedikit pengaruh ya dari luar ya, bahwa ngajar itu sebenarnya mengasihkan gitu. Jadi saya punya beberapa teman guru itu mereka mengajar anak-anak kecil-kecil. Saya mulai dari anak kecil-kecil dulu, young learners gitu ya, anak TK, anak kindergarten, playgroup, preschool. Saya melihat menyenangkan ya, apalagi mengajarkan sesuatu yang tidak biasa. Artinya tidak biasa tuh mengajarkan sesuatu yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah. Mungkin mereka di rumah pakai bahasa Indonesia, mau bicara dengan orang tua mereka, dengan saudara mereka pakai bahasa Indonesia. Terus yang kita ajarkan di sekolah ini sesuatu yang baru gitu. Sepertinya menyenangkan ya. Akhirnya berangkat dari pengamatan itu, saya melanjutkan lagi ke sastra Inggris, belum pendidikan Pak, jadi belum melabuhkan benar-benar pengen ngajar gitu, sebenarnya belum, hanya pengen coba-coba aja dulu. Tapi saya melanjutkan ke S1 sastra Inggris itu hanya untuk memperkuat bahasa saya dulu gitu. Akhirnya lulus, saya mencoba untuk melamar ke sekolah-sekolah dari tingkat yang paling dasar dulu, dan ya mungkin kalau pepatah Jawa yang bilang witing tresno soko kulino itu bener ya. Jadi dari awalnya, dari yang ngajar cuma buat coba-coba, lama-kelamaan karena terbiasa setiap hari bertemu dengan anak-anak tuh jadi cinta gitu sama mereka, jadi suka dengan kegiatan ini. Akhirnya saya lanjutkan. Dan bersyukurnya saya diberikan kesempatan untuk mengajar pernah mencoba mengajar di semua jenjang gitu. Jadi dari tingkat yang paling muda sampai remaja sampai yang dewasa itu sudah pernah saya alami, sudah pernah saya dapatkan. Jadi akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh dan cukup lama, akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk ngambil pendidikan, artinya mengambil pendidikan lanjutan itu untuk sebagai profesi sebagai guru. Dari situ sih Pak, berangkat ya. Iya. Benar-benar yang kalau boleh tahu, kalau boleh tahu sudah berapa lama mengajar dengan berbagai macam jenjang itu, Paulina? Ada 5 tahun atau lebih? Oh, lebih Pak, 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun dari 2009. Berarti selama 12 tahun itu menguatkan batin ya, bahwasanya ini adalah kayaknya panggilan saya, jalan saya untuk di bidang pendidikan itu. Betul Pak, betul. Jadi 12 tahun itu pencariannya. 12 tahun. Nah, ini para viewers ini tentunya kalau dilihat dari cerita tadi bahwasanya Paulina mencoba ataupun telah merasakan berbagai macam jenjang ya, mulai dari young learners sampai kepada yang dewasa atau adult learners. Yang terakhir yang saya tahu itu kan sampai di level SMA juga, sehingga paling tidak karakter anak-anak ini sudah Paulina rasakan dan kira-kira tahu nih. Cukup tahu. Untuk bisa mengatasi beberapa kendala dalam proses pembelajaran bahasa di Paulina ya. Oke, menarik sekali. Jadi cukup lama, sudah 12 tahun. Nah, dari 12 tahun itu, mulai dari jenjang atau level bawah,
pada akhirnya ini hatinya Paulina lebih ini kemana? Ke young learners atau adult learners? Sampai sekarang ini akhirnya sudah hatinya lebih kemana? Sekarang ya Pak ya, karena sudah sangat lama berada di jenjang yang teenagers ke atas gitu ya. Saya rasanya lebih mencocok di usia bukan yang learners lagi, karena begini, satu hal yang bukan ini sih, bukan cari-cari alasan sih, tapi yang saya pikirkan itu adalah mengajari yang learners itu ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan, Pak. Jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan, karena seorang pengajar yang learners itu harus ekstra kreatif dan ekstra sabar, ekstra pintar lah istilahnya ya. Dan rasanya saya belum memenuhi kualifikasi untuk itu. Jadi keinginan masih, artinya mungkin kalau sesekali bertemu dengan anak-anak gitu tuh, atau ngajar les misalnya ya, itu menyenangkan sekali. Cuman sepertinya saya akan lebih fokus memusatkan diri dan perhatian itu ke adults, teenagers and adults. Iya. Sama kok Paulina, saya juga dulu mulai dari jenjang yang paling bawah, yang learners ternyata memang tidak semudah yang dilihat. Betul sekali Pak. Betul ya, itu butuh keahlian khusus yang mana ya toh, harus ada ekstra skill yang harus kita miliki mengajar yang learners ini. Dan ya betul, saya pribadi mengalami yang wow luar biasa. Jadi saya pribadi itu kayaknya lebih nyaman ketika saya masuk di adult learners gitu ya. Memang masing-masing kan punya preference ya. Jadi pengalaman itu yang membuat kita menguatkan pada satu fokus ya pada akhirnya ya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Ini lagi Paulina, mungkin apa istilahnya? Apakah dalam perjalanannya itu tidak tergoda untuk misalkan, saya akan bekerja di mana, di perbankan, saya bekerja di perusahaan pada umumnya gitu, karena kan tentunya di bidang pendidikan ini membutuhkan sebuah panggilan hati. Artinya tidak semua orang mungkin bisa seperti kita yang ini adalah panggilan yang harus saya jalani. Apakah dulu tuh sempat juga kepikiran untuk tidak di bidang pendidikan karena mungkin istilahnya gajinya besar, kemudian apapun itulah alasannya. Pernah ya ada pikiran? Pernah banget Pak, pernah sangat benar. Sering. Oh gitu. Ya. Bisa cerita sedikit? Tapi itu munculnya itu ketika saya belum lanjut ke MPBI, belum lanjut magister. Jadi sebelumnya itu saya banyak sekali godaannya untuk kerja di hotel, kerja di bank, kerja di perusahaan ekstrim, pokoknya di kantoran, kayak kerja kantoran seperti itu. Betul. Salah satu alasannya itu ya seperti yang Pak Iris sebutkan tadi, dari segi pemasukan gitu. Jadi dari penghasilannya tentu jauh lebih besar ya, mungkin saya bisa bilang ya. Cuman balik lagi ke hasrat gitu. Saya bilang hasrat karena sepertinya saya bukan orang yang seperti itu. Artinya saya bukan orang yang bisa duduk diem di belakang meja terus ngetik bla 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 bla, terus membuat surat menyurat, korespondensi bla bla bla, mengangkat telepon atau segala macam yang seperti itu. Saya bukan orang yang akan sabar dan telaten melakukan itu. Jadi saya kembali lagi ke hati nurani saya. Apakah saya akan mengikuti panggilan hati saya atau mengikuti godaan atau nafsu yang saya bisa bilang itu hanya sesaat gitu. Saya pikir-pikir lagi. Sepertinya memang benar menjadi guru ini hanya sebuah panggilan gitu. Jadi tidak semua orang terpanggil untuk mengajar gitu. Dan saya mungkin salah satu dari jutaan orang yang terpanggil itu. Dan saya merasa bangga, sangat merasa bangga gitu. Meskipun apa yang saya dapatkan itu tidak sebanyak yang
pekerjaan lain akan bisa tawarkan ke saya, tetapi kepuasan batin itu jauh lebih penting sih buat saya sih. Saya bisa puas kalau saya bisa nari-nari dengan murid saya bisa seneng hanya dengan curhat dengan murid saya, atau saya bisa sangat bahagia sekali mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar sejati gitu ya ketika murid saya yang remaja-remaja ini cerita ke saya, cerita tentang masalah pribadinya, masa-masa ya pokoknya macam-macam gitu. Itu sebuah kepuasan menurut saya sih. Gitu. Jadi itu panggilan menurut Kepuasan saya. batin. Betul. Ya, dari panggilan dan kepuasan batin bisa mentransfer ilmu dan juga tentunya tidak hanya ilmu tetapi juga mungkin membentuk karakter ya seseorang. Betul. Gitu ya. Ada satu lagi Pak yang membuat saya puas tuh. Lagi yang membuat saya puas tuh gini. Kalau misalnya murid saya tuh nanya gitu ya, Miss, kalau begini, artinya dia memberikan suatu pertanyaan yang cukup sulit kepada saya. Terus ketika saya berikan mereka jawaban dan mendengarkan respon mereka atau reaksi mereka yang seperti, oh alah begitu Miss, atau oh jadi seperti ada reaksi yang benar-benar puas banget, mereka akhirnya tahu jawabannya dan itu keluar dari mulut saya. Dan itu menciptakan sebuah kepuasan yang nggak ada taranya sih Pak, kalau saya bilang. Ternyata saya sangat bisa menjadi sangat bisa menjadi berkat ya, maksudnya saya bisa membantu mereka ya gitu. Betul yeah. Ada ya menjadi berkat buat yang lainnya dalam konteks pendidikan ini ya. Iya, betul. Ya, ini juga Paulina, kalau kita di bidang pendidikan yang mengajar itu kan ada kelebihannya begini, tiap tahun itu mungkin kita bisa mendapatkan wajah yang berbeda, sehingga paling tidak kita menemui orang yang berbeda. Sebenarnya kita juga belajar karakter orang juga ya. Yes, betul. Artinya kita bertemu dengan orang baru tiap tahun, kemudian mempelajari karakter baru, terus kemudian kita sendiri juga ternyata belajar untuk bisa bagaimana nih menghadapi individu yang berbeda karakter, berbeda background, sehingga nanti bisa mempertajam skill mengajar kita. Itu kamu juga punya merasakan hal yang sama? Saya merasakan hal yang sama Pak, apalagi ketika saya ngajar di remaja. Kalau di anak-anak paling yang saya alami itu perbedaannya adalah anak-anak itu kan emosinya lebih gampang ketebak gitu. Artinya kalau misalnya mereka tantrum, misalnya ngamuk-ngamuk, emosi seperti itu, terkadang kita menyelesaikannya itu hanya dalam hitungan jam gitu, itu selesai gitu. Artinya mereka tuh sangat cepat melupakan kesedihan mereka. Jadi saya rasa apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya, itu menurut saya sih itu seni sih ya, menghadapi anak-anak seperti itu seni ya. Tapi yang paling banyak saya alami itu ketika berhadapan dengan anak remaja. Anak remaja ini emosinya tidak tampak seperti anak-anak kecil gitu. Kalau anak remaja ini lebih tertutup gitu. Kalau mereka ada masalah apa dengan orang tuanya itu lebih tertutup. Nah, apalagi kita menghadapi wajah-wajah baru setiap tahunnya. Bukan hanya wajahnya, tetapi karakternya, personalitinya, sifatnya, masalahnya. Menurut saya itu tantangan tersendiri Pak Eri. Itu tantangan tersendiri dan saya tidak menyebut itu sebagai masalah. Itu seni dalam kita mempelajari psikologi orang gitu. Jadi sebagai guru itu bukan hanya melulu mengajarkan ilmu ya, bukan hanya memberi ilmu, tetapi juga menjadi psikolog, menjadi konselor. Betul. Itu menurut saya seni banget. Menurut saya itu seni banget mempelajari karakter orang dan mempelajari orang tuanya. Right. Yang paling penting itu mempelajari orang tuanya, Pak. Kalau kita salah menghadapi anaknya, tentu salah juga nanti dengan orang tuanya gitu. Jadi banyaklah, yang paling banyak saya pengalaman itu ya dengan anak-anak SMA, anak kuliah gitu, SMP, SMA. Tapi kalau anak-anak yang kecil, yang learners itu lebih jarang kalau menurut saya. Seni menurut saya seperti itu Pak. Seni, ya. Seni, banyak hal ya ketika menghadapi
karakter. Justru ini ya, apa namanya, tidak membuat Paulina stres ataupun aduh kapok nih. Aku ini udah tiap tahun ketemu orang berbeda, harus mencari tahu caranya bagaimana menghadapi individu-individu yang berbeda background. Justru tidak membuat stres, tapi justru menjadi sebuah tantangan. Kayak tantangan, iya betul. Untuk lebih memperdalam. Ya. Karena menurut saya kan seorang guru ini itu kan harus paket lengkap ya. Educator iya, teacher iya, motivator iya, menjadi badut seorang psikolog iya, badut iya, right, betul kan? Itu kayak dituntut untuk seperti itu, apalagi di zaman milenial seperti ini. Yes, betul Pak. Betul ya? Ya. Saya rasa yang paling banyak tugasnya itu guru deh, maksudnya yang kayak multitasking gitu. Jadi kayak banyak pekerjaan juga di dalam seorang guru. Iya. Administrator iya kan gitu ya. Iya, betul. Betul. Jadi orang tua iya. Nah, betul. Jadi orang tua buat siswa-siswa tersebut ketika di sekolah kan. Iya. Jadi misalnya ya jadi orang tua, jadi ibu atau bapaknya. Paulina tadi nyebutkan bahwa keinginan untuk menggeluti atau masuk di bidang pendidikan, khususnya untuk pendidikan dewasa ini semakin kuat ketika mengambil kuliah di teacher training ataupun pendidikan bahasa Inggris. Itu betul ya? Itu semakin diperkuat ya di situ ya. Untuk apa? Terus ini adalah pilihan saya gitu di S2 pendidikan bahasa Inggris. Betul ya? Iya, betul Pak. Betul. Jadi itu yang paling saya rasakan tuh ketika saya mau mendaftar itu, saya berpikir gini, sudah mau masuk di sini berarti tidak bisa pindah-pindah lagi ke lain hati gitu ya, tidak bisa bercabang-cabang lagi ya pikirannya, sudah harus fokus harus fokus. Semakin kuat dan semakin tajam ketika saya mengikuti kuliah itu. Banyak sekali yang saya dapatkan selama saya kuliah itu, bahwa ya itu tadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa jadi guru itu sebuah pengalaman yang indah, yang lengkap banget ya. Semakin, tapi itu tadi tidak membuat saya mundur gitu loh Pak, tidak membuat saya jadi stres atau jadi kayak tertekan gitu. Enggak, justru saya makin gencar untuk mencari-cari tantangan gitu loh. Tantangan ini harus saya selesaikan, harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Seperti itu. Iya. Nah, ini Paulina, ini kan sekarang banyak sih yang rekan-rekan atau teman-teman yang belajar bahasa Inggris, kemudian ada mungkin kendala di internal ya, tingkat kepercayaan diri yang kurang, kemudian takut dalam tanda kutip. Kalau melihat dari flashback ke belakang ketika Paulina mulai dari level diploma 3 belajar bahasa Inggris bisnis itu, tentunya kan tidak serta-merta langsung tingkat PD-nya tinggi ya, betul ya? Mungkin juga bertahap, kemudian pada saat istilahnya pada satu titik waktu masuk ke level lebih tinggi yang lebih baik lagi. Kira-kira bisa ceritakan sedikit nggak pada saat di level D3, kemudian di level S1, S2, itu bagaimana waktu itu Paulina meyakinkan diri bahwa English is not that difficult, sesuai dengan pengalamannya Paulina waktu itu? Waktu saya awal kuliah itu tentu ya betul sekali, karena tidak serta-merta langsung bisa gitu ya berbicara di depan orang, apalagi berbahasa Inggris, masih yang terbata-bata. Mungkin sampai sekarang pun saya masih terus belajar gitu untuk membuat bahasa Inggrisnya smooth gitu ya. Tetapi itu kembali lagi ke tujuan kita. Sebenarnya itu tujuan kita itu kemana? Kita mau menjadi seorang yang berpengaruh atau tidak? Kalau seperti saya ya, profesi saya sebagai guru, tentu saya harus menjadi orang yang berpengaruh. Apa yang saya sampaikan ini tentu harus membawa pengaruh kepada orang-orang yang mendengarkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa,
harus saya pacu diri saya sendiri untuk belajar bagaimana cara mempengaruhi orang dengan kata-kata saya, bagaimana mempengaruhi orang dengan bahasa yang saya pakai. Jadi yang bisa memacu diri kita ya diri kita sendiri. Artinya dengan cita-cita kita, dengan tujuan kita ke depan itu yang akan mempengaruhi motivasi kita dalam belajar. Kalau bicara tentang bahasa Inggris, bagaimana cara membuat kita senang dalam berbahasa Inggris, itu kalau mengikuti cara saya sih Pak, saya tuh kan orangnya suka nonton ya dan dengerin musik gitu, dengerin lagu. Saya akan mulai dengan nonton drama atau film barat, dimulai dengan pakai subtitle atau ada subtitle lah ya. Lalu kemudian pelan-pelan dihilangkan subtitlenya, seperti itu sih. Jadi saya memulai dengan sesuatu yang saya suka dulu gitu. Saya memulai dengan sesuatu yang suka dulu. Saya suka dengerin lagu, saya suka dengerin musik-musik barat. Nah itu saya mulai dulu dengan mendengarkan liriknya tanpa mencari liriknya di Google gitu. Saya coba-coba dulu, saya ngerti apa enggak maksudnya liriknya apa. Nanti baru saya cocokin by searching on Google gitu. Jadi menurut saya kita mulai dengan sesuatu yang harus kita in passion gitu. Jadi apa yang kita suka itulah, pakailah cara itu gitu. Dengan apa lagi kita bisa memacu diri kita kalau kita tidak melakukan hal yang kita suka gitu. Artinya dengan hobi, dengan kegiatan yang menyenangkan itu lama-kelamaan kan pasti akan mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi diri kita gitu Pak. Ya. Jadi secara prinsip untuk bisa termotivasi harus mencari cara one way ya, sehingga bisa terpacu gitu ya. Dan tadi kalau Paulina sharing dengan nonton film ya, American movies ya. Ini kalau kita dalam konteks belajar bahasa Inggris kan ada explicit learning, ada implicit learning. Kalau explicit learning itu istilahnya kita mengikuti regular classes. Nah, implicit learning adalah sesuatu yang kita lakukan aktivitas ya di luar regular classes itu. Tadi kalau Paulina kasih contoh nonton film. Nah, ini istilahnya satu cara yang fun ya. Jadi masing-masing teman-teman mencari cara yang menurut teman-teman fun untuk bisa mempengaruhi diri ya. Tadi berangkat dari diri sendiri, goalnya apa, sehingga kita selalu ingat kembali goal awal kita ketika kita belajar bahasa Inggris, dan harus cari cara yang sesuai dengan nyaman teman-teman semua. Kalau Paulina dengan nonton ataupun dengan mendengarkan musik, mungkin saja teman-teman punya cara yang sama, punya satu hobi yang sama yang bisa mendongkrak motivasi. Ketika down tentunya perjalanan pasti ada. Baik, menarik sekali. Jadi yang pertama adalah terkait dengan goalnya. Why we are learning English, and we have to be consistent in our goals. Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Kalau kita lagi down, kita kembali lagi ke goals kita. Dan saran tadi praktis, cari cara yang fun, yang it makes us comfortable ya. Semakin kita mencintai bahasa Inggris ini, semakin kita bisa memotivasi diri. Oke, Paulina, ini pertanyaan terakhir untuk ngobrol kita hari ini ya. Kalau Paulina kan mulai dari jenjang diploma 3, S1 sampai kepada S2 ya, sampai sekarang menjadi seorang pengajar atau guru atau dosen bahasa Inggris. Nah, apa yang bisa diberikan saran untuk khususnya rekan-rekan semua yang sekarang ini struggling dalam tanda kutip ya, karena tentunya kita paham ya Paulina, ada tipe orang kan berbeda-beda ya, ada yang climber, ada yang camper gitu kan. Kalau dapat tantangan tipe climber tuh langsung kalau gagal cari cara lagi, dicoba lagi, itu climber kan. Ada tipe camper, jadi masing-masing itu punya personality yang berbeda-beda. Nah,
sesuai dengan pengalamannya Paulina, bagaimana apa saran yang bisa diberikan oleh kepada teman-teman atau viewers channel ini berkaitan dengan belajar bahasa Inggris sampai kepada satu profesi yang ingin dituju, kira-kira itu. Yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan itu adalah follow your heart. Ketika kita mengikuti apa kata hati kita, selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita, untuk masa depan, untuk kebaikan masa depan kita sendiri, follow your heart. Jadi ikuti kata hati. Meskipun saya pertamanya masuk ke prodi BIB yang bisa dibilang tidak nyambung gitu ya, tapi karena saya mengambil sisi positif dari masa-masa kuliah saya di D3 ini, akhirnya terpakai gitu. Ketika saya mengikuti hati saya untuk menjadi guru, semua terpakai, tidak ada yang terbuang gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah tentukan tujuannya apa. Kalau kita tujuannya untuk sekedar menjadi follower, ya oke, nggak apa-apa, santai-santai aja. Tapi kalau tujuannya untuk menjadi seorang yang berpengaruh, ya seperti yang saya bilang tadi, saya tuh pengen jadi orang yang berpengaruh. Saya pengen orang yang mendengarkan saya itu percaya dengan apa yang saya katakan dan menerima apa yang saya katakan. Jadi saya pengen jadi orang yang persuasif gitu. Nah, maka mau tidak mau ya saya harus belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Artinya bisa menyampaikan maksud saya dengan baik, harus belajar public speaking dengan baik, memperbaiki bahasa juga harus semakin baik, memperkaya diri dengan wawasan, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Intinya memperkaya diri supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar akurat gitu, supaya orang juga bisa memberikan kepercayaan kepada kita gitu sih. Jadi follow your heart and menentukan tujuan, betul, menentukan tujuan mau jadi orang yang seperti apa gitu. Dan tentunya masih tetap belajar ya Paulina ya. Masih sangat masih. Iya, Pak. Oke. Menjadi guru itu terus belajar loh, Pak. Jadi guru itu terus belajar. Kadang-kadang kalau misalnya kita menyampaikan materi apa gitu ya, kan kita lupa, kadang-kadang kita lupa ini materi yang mana ya. Kayaknya saya pernah dapet ini waktu SMA. Itu akhirnya mau tidak mau itu saya harus buka lagi, recall lagi pelajaran di masa lalu dan belajar lagi. Betul. Iya. Oke. That was our conversation untuk semua viewers. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat. Ya, harapan kami bisa memberikan manfaat dan tentunya memberikan inspirasi sehingga bagi rekan-rekan ataupun teman-teman yang sedang saat ini belajar bahasa Inggris dengan tujuan berbeda-beda. Mungkin ada yang pengen jadi guru seperti Paulina, ada yang pengen bekerja di luar negeri dan sebagainya. Tentunya kembalikan kepada fokus dan tujuan sehingga rekan-rekan semua bisa kembali termotivasi. Dan tentunya cerita hari ini adalah pengalaman yang sangat baik yang bisa kita mungkin jadi istilahnya pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Paulina untuk waktunya. Terima kasih, Pak. Tetap sehat dan tentunya untuk teman-teman semua yang nonton, stay blessed and stay healthy. Kita ketemu di lain kesempatan ya.